kita berbaik sangka karena nurut kepada Allah. Nah, sedang Allah tahu yang kita baik sangka itu mau berbuat jelek, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, kita jadi tahu. Karena Allah yang maha tahu segalanya mengetahui kita berusaha mematuhi perintahnya. Sedangkan orang yang kita baik sangka itu ternyata punya niat jelek. Mudah bagi Allah membuka semua rahasia, mudah bagi Allah membuka segala yang disembunyikan. Makanya jangan ragu untuk berbaik sangka saja. Enak, hidup berbaik sangka tuh enak. Tapi ada juga yang sudah jadi fakta. Misalkan dia membuka-buka dompet, kita tidak boleh berbaik sangka, oh dia mau menghitungkan uang saya. Jangan, itu maling ya. Jadi kalau sudah fakta Allah perlihatkan, ini jelas, dan kita harus waspada. Berbaik sangka tidak boleh mengabaikan waspada. Iya. Ya, kembali lagi, pupuk iman adalah ilmu, harus belajar. Belajar dari guru yang punya tingkat keyakinan kepada Allah. Jadi ulama itu ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli muamalah, tapi ada juga di antara ulama yang memang beliau ini sangat yakin kepada Allah. Nah, ulama yang yakin kepada Allah ini biasanya mudah untuk menyampaikan keyakinannya. Jadi ada orang yang mengenal Allah, ada yang meyakini Allah. Nah, yang yakin ini tuh mantap. Nah, itu para kekasih Allah, para ahli tauhid itu ajeg, karena di dalam hatinya tuh sudah bulat yakin ke Allah, sehingga kalau bicara dan menjelaskan juga yakin. Nah, begitulah, jadi harus berguru, belajar, cari ilmunya. Kemudian harus terus dilatih ya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak di hati ya, kita harus tahu ini alarm nih, alarm ini. Ada sesuatu yang salah nih pada diri saya. Nah, berbaik sangkalah ke Allah. Ini pasti Allah ingin saya berbaik sangka kepadanya. Cari hikmah, banyak istighfar, insya Allah nanti akan dibuka hatinya oleh Allah. Ya, dan fokus bertafakur. Satu lagi, tafakur, banyak merenungkan kebaikan dari Allah. Banyak juga perjalanan hidup, misalkan dulu kan ingin masuk akabri, tapi tidak jadi. Dulu sakit hati, kecewa, tapi ternyata dibalik itu, oh ini rahasianya. Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah digigit anjing, tapi dia tetap berbaik sangka, tahu-tahu jodohnya perawat ya, tempat dia diobatin. Jadi betapa banyak perjalanan hidup kita yang asalnya kita kecewa, sedih, tapi sesudah dijalani ternyata nikmat yang sangat besar. Ini dibuka lagi file seperti ini, namanya tafakur. Nah, ini kita harus ada kewajiban lain selain kewajiban berprasangka baik kepada Allah.
juga kewajiban untuk menyempurnakan syariat. Bagaimana sih dalam Islam? Contohnya Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau keyakinannya tidak bisa ditandingi oleh kita, hakul yakin. Tapi tidak mau masuk ke dalam tempat wabah di negeri Syam. Beliau kembali ke Madinah karena ada wabah di sana. Dan keluarlah dari Abdurrahman bin Auf bahwa kalau suatu tempat wabah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Nah, ini adalah syariatnya. Yakin ke Allah, yakin 100%, tapi ikhtiar pun sesuai dengan akal dan fisik harus 100%. Jadi orang yang yakin itu adalah justru orang yang menyempurnakan ikhtiar sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memberi contoh. Jadi kalau yakin begitu terus dia melanggar ikhtiar, ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Orang yang yakin itu adalah orang yang menyempurnakan tuntunan ikhtiarnya. Ya,